kesesakan. Akulah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena kasih-Mu, kebaikan-Mu, ku menyembah. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidup.
Selamat pagi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Shalom. Dan kita akan melanjutkan khotbah yang kemarin Bapak Ibu, bagaimana bertahan dalam badai penganiayaan. Lalu hari ini saya akan melanjutkan khotbah saya sesuai dengan 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 sampai dengan ayat 19, menanggapi tantangan penganiayaan. Saudara yang kasih Tuhan, karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami akan diberkati mulai kebenaran akan firman-Mu. Pengurapan dari Allah boleh turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sesuai dengan 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Kemarin kita mengisi bertahan di dalam badai penganiayaan. Saudara, sebagaimana Daniel, dia tetap bertahan, kemudian Sadrak, Mesak dan Abednego, Paulus, bahkan semua orang percaya menurut Petrus akan menanggung pencobaan dan penderitaan tertentu karena iman mereka di dalam Kristus. Nah, sebagai orang percaya yang menderita karena iman kepada Kristus harus tetap bertahan di dalam badai penganiayaan. Dan hari ini saya akan melanjutkan bagaimana kita menanggapi tantangan penganiayaan. Melanjutkan kenalan Alkitab kemarin tentang penganiayaan orang percaya ketika mempertahankan iman mereka dalam Kristus. Bagaimana cara kita menanggapi tantangan itu menurut Alkitab? Sebagai contoh, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, apakah mereka kabur? Apakah mereka melarikan diri? Tidak, tapi mereka siap menghadapi itu. Yang pertama, saudara, untuk menanggapi tantangan penganiayaan, ketahuilah bahwa Allah menyertai kita senantiasa dan bertekadlah untuk tetap teguh seperti Daniel dan 3 orang Ibrani sahabatnya. Jadi saudara, yang pertama, Allah menyertai kita senantiasa dan kita bertekad untuk tetap teguh. Jangan sampai kita putus asa. Yang kedua saudara, layanilah orang lain sekalipun sedang penganiayaan dan diperlakukan tidak adil seperti Paulus dan Silas yang memberikan kesaksian kepada kepala penjara di Filipi. Yang kedua saudara, yang bagaimana kita menanggapi tantangan penganiayaan. Layanilah orang lain sekalipun sedang teraniaya dan diperlakukan tidak adil. Artinya lepaslah pengampunan. Di antara yang paling simpel, ketika engkau dianiaya, dibuat tidak adil, difitnah dan lain sebagainya, itu bagian dari badai penganiayaan ya. Jangan sampai ada dendam. Yang ketiga saudara, belajarlah untuk mencukupkan diri atau puas di dalam segala keadaan seperti Paulus ya, dia belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Itulah ke dalam kita menanggapi tantangan penganiayaan. Yang keempat saudara, jangan terkejut menghadapi berbagai pencobaan. Sebab sesungguhnya kita patut bersukacita karena boleh mendapat bagian di dalam penderitaan Kristus. Jadi ketika kita dianiaya, ketika dibuat tidak adil, jangan kaget saudara. Itu bagian dari iman kekristenan kita. Nah, oleh karena itu saya percaya jangan sampai imanmu kau jual karena masalah mungkin keselamatan. Jangan sampai imanmu kau jual. Saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai kita terkejut dengan berbagai pencobaan. Dan yang keempat, serahkanlah situasi sesulit kepada Allah dan bertahanlah supaya Allah dimuliakan. Jadi sesulit apapun situasi yang kita hadapi, bertahanlah, setia sampai mati. Misalnya Bapak Ibu, engkau divonis oleh dokter ada kanker tumor, tetap kita bertahan, terus bertahan. Jangan sampai kita putus asa, bertahanlah supaya Tuhan dimuliakan. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pada pagi hari ini bagaimana respon kita sendiri ketika dianiaya
atau menghadapi situasi sulit karena iman Anda kepada Kristus? Bagaimana ayat-ayat di atas menolong saudara untuk tetap menyaksikan iman dengan berani? Apakah Anda pernah ragu-ragu mengabarkan Injil kepada kelompok atau kepada anggota keluarga tertentu karena takut menanggapi akibat yang tidak menyenangkan? Berdoalah agar Allah meneguhkan dan memberi kesempatan lagi kepada kita untuk memberikan kesaksian iman kita. Dan akhirnya bersukacitalah karena saudara juga akan bergembira dan bersukacita pada waktunya Dia menyatakan kemuliaan. Saudara, 2 hari berturut-turut saya berharap kita harus tetap kuat, harus tetap teguh mempertahankan iman kita. Ya, meskipun kita dianiaya, sabar. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah badai penganiayaan yang kami sedang hadapi, kami tidak akan putus asa sebab tangan Tuhan sanggup menopang kami. Tangan Tuhan sanggup memberkati kami. Bapa, terima kasih pagi hari ini Tuhan memberikan kekuatan yang ekstra, penghiburan yang sejati turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya berharap hari ini kita harus tetap kuat, kita harus tetap sabar, mempertahankan iman kita. Jangan sampai kandas karena kita dianiaya. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami tunduk di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami boleh mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh menguatkan hati kami, firman-Mu yang boleh menopang kami pagi hari ini Tuhan, sehingga kami akan tetap teguh. Kami terus berharap hingga kemuliaan Tuhan boleh nyata dalam hidup kami. Bapa, terima kasih pagi hari ini. Berkati setiap umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.